Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak semua. Ayo, Gimana nih kabarnya di pagi hari ini? Baik? ayo, Alhamdulillah ya, baik ya. Bapak, tapi Bapak kurang sehat nih. Rada bidang nggak apa-apa ya. Jadi kali ini hari ini di mata pelajaran pendidikan keluarga negara, ada yang tahu nggak? Kita mau bahas apa? Enggak. Nggak tahu ya? Ya, sebelum mulai kita doa dulu kali ya. Kepada Ketua Kelas Kamil, boleh dibantu untuk teman-temannya baca doa. Oke. Baik Pak Guru, pada teman-teman dan Pak Guru belum memulai pelajaran pada pagi hari ini, diharapkan untuk berdoa terlebih dahulu sesuai dengan doa Ibrahim. Doa selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Kamil. Nah, jadi kita akan membahas tentang clue-nya dari depan. Boleh guys? Ada yang tahu? Kira-kira kita bahas apa? Materi kita hari ini. Sebelah kiri ada gambar kerusuhan ini tahun 98 dan sebelah adalah aktivis Komnas yang bernama Andrius. Ada yang tahu? Boleh Lala? Hak asasi manusia, Pak. Betul banget. Siapa namanya Lala tadi ya? Kita nanti poin maksimal. Ya betul, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Sebelum Bapak jelasin, ada yang tahu kan nih definisi dari hak asasi manusia? Ya, itu singkatannya. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri seseorang yang didapatkan ketika dia lahir. Ini kuisnya. Next lagi. Ya, betul. Hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun. Jadi nggak boleh nih, misalkan Bapak berebut hak berbicara yang cacat, atau Bapak membungkam cacat itu tidak boleh. Nah semenjak negara kita adalah negara hukum, jadi hak asasi ini tuh ada landasan hukumnya yang dimulai dari Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, seperti itu. Jadi semua manusia, mau kaya, mau miskin, mau Jawa, mau Sunda, semuanya sama di mata hukum kita, seperti itu. Jadi next. Nah, jadi di sini Bapak akan membagi kelas ini jadi 4 kelompok. Jadi kelompok pertama yaitu dari Alma sampai Reva itu segitu. Nanti kalian tentukan ya ketua kelompok siapa. Dari Maul sampai ke belakang itu kelompok 2, tentukan juga ketua kelompok siapa. 3 dari Ovinda sampai Hera itu juga ditentuin. Nah, sisanya itu kelompok 4. Nah, Bapak akan menyuruh kalian untuk berdiskusi. Apa yang akan terjadi jika hal tidak ditegakkan? Gitu. Waktu diskusi 2 menit cukup? Oke, diskusi dimulai. Diskusi sudah. Nanti kalau kalian kelompok ngomong ya. Jadi sampai misalkan sampai terjadi kalau polisi boleh polisi ambil. Polisi mengungkap aktivis. Apa yang terjadi?
Udah Pak? Ya, sebentar ya. Ya. Nah, cukup ya. Untuk kelompok satu, apa kira-kira? Ya. Apa? Penjagaan kekuasaan boleh. Penjaringan kekuasaan. Oke. Kelompok dua, apa? Reputasinya negara hancur. Reputasi negara hancur. Boleh banget. Reputasi negara hancur. Kelompok tiga. Bagus banget. Hilangnya kebebasan berpendapat. Akhir kelompok 4. Hilangnya keadilan sosial. Bagus banget. Seperti di Pancasila kita ya. Nah, itulah yang akan terjadi jika HAM tidak ditegakkan di negara kita. Seperti itu Very next. Nah, jadi HAM itu memiliki 4 sifat. Yang pertama, hakiki. HAM itu melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak bergantung pada pengakuan pihak lain. Lalu yang kedua, universal atau berlaku bagi semua orang. Yang seperti Bapak bilang tadi, mau kaya, mau miskin, Jawa, mau Sunda, memiliki hak asasi manusia yang sama. Nah, lalu yang ketiga, tidak dapat dibagi atau diambil. Jadi misalkan saya mau ambil punya anak semua atau anak punya saya mau ambil bisa itu bisa. Lalu yang terakhir, tidak bisa dicabut. HAM bersifat permanen dan tidak bisa dihapus oleh siapapun. Nah, mari kita kaitkan Pancasila kita atau ideologi negara kita dengan hak asasi manusia. Ada yang bisa bantu? Dan istilah pertama, Keterangan Rumah Esa, betul. Apa pelaksan? Hak kebebasan beragama, betul banget, bagus banget. Terus ya sini. Kebebasan beragama. 2. Ya juga. Menghormati martabat manusia. Menghormati martabat manusia, bagus banget. Pancasila ketiga, satu Indonesia. Tahu? Ya, pelaksanaan HAM tidak boleh memecah bangsa. Bagus banget, tidak boleh memecah bangsa. Yang 4, ya Amir. Itu HAM memberi ruang kebebasan berpendapat. Memberikan ruang kebebasan berpendapat. Terakhir, Ruang. Dari saya, bantu? Ya, Reba. Kami tidak mendapatkan kedua kita yang hadir tanpa memanfaatkan sosial. Unjuk Eva, ada penting. Nah, itulah pelaksanaan HAM berdasarkan ideologi negara kita. Hai anak semua, kira-kira apa saja contoh pelanggaran HAM di lingkungan kita, mau lingkungan sekolah atau lingkungan rumah atau lingkungan rumah? Saya tahu. Contohnya, bambu, benar sih, buli juga benar, asal dia. Jadi membuli ini merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia, yang dimana kalau kita membunuh orang itu artinya kita membatasi atau merebut hak kebebasan orang untuk berekspresi, berbicara dan sebagainya. Oke, next. Nah, ini ada contoh video, boleh disimak teman-teman.
Ini contoh video bully ya. Nah itu tadi contohnya. Kasian banget kan yang dibully, dia nggak punya hak untuk kebebasan berekspresi, bicara dan sebagainya. Oke, next. Oke, gue harap melalui pembelajaran tadi dan studi kasus tadi, anak-anak menjadi manusia yang bisa memanusiakan manusia, lalu juga bisa menghargai hak asasi manusia lain, mau teman sejawat, orang tua, orang lain lah gitu, dan menjadi orang yang respect satu sama lain. Karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, Bapak cukupkan untuk pelajaran hari ini. Boleh ketua kelas untuk menutup doa penutup pada kelas hari ini. Sebelum mengakhiri kelas, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa juga. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan pada hari ini. Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.